السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke dalam masail, pelajaran-pelajaran yang tercantum dalam bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Seperti yang telah saya sebutkan, bahwasanya kitab tauhid yang telah ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahumullah, ini banyak sekali dari kalangan ulama yang menjelaskan dan mensyarah apa yang telah beliau tulis, dan disebutkan bahwasanya sebaik-baik syarah penjelasan yang tercantum dalam dalil-dalil yang tercantum dalam bab-bab yang ada dalam kitab tauhid adalah ketika beliau menjelaskan sendiri dalil-dalil tersebut dari apa yang telah beliau cantumkan dalam masail, permasalahan-permasalahan ataupun pelajaran-pelajaran yang beliau simpulkan dari dalil-dalil yang telah beliau cantumkan. Dan terkadang dalil-dalil atau terkadang pelajaran-pelajaran yang beliau cantumkan sangat detail sekali, sangat teliti sekali, menunjukkan kedalaman ilmu yang beliau miliki. Dalil yang sudah kita bahas adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mampu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kau cintai. Dan dalil yang kedua adalah kisah bagaimana usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadikan Abu Talib mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di detik-detik terakhir dari hayatnya Abu Talib. Fihi masail, beliau mengatakan di dalam bab ini ada pelajaran-pelajaran. Al-ula, yang pertama, tafsiru qaulihi ta'ala, penjelasan dan tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidaklah mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Seperti yang sudah kita jelaskan, bahwasanya di dalam hidayah itu terbagi menjadi berapa macam? 4 macam. Satu di antaranya yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dimiliki juga oleh selain Nabi, yaitu mereka dari para nabi dan para ulama, para duat yang berkaitan dengan petunjuk berupa penjelasan, berupa keterangan. Maka hidayah tersebut dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala juga. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, bahwasanya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk ke jalan yang lurus,
Sehingga Nabi SAW memiliki petunjuk, akan tetapi petunjuk yang dimiliki Nabi adalah berupa penjelasan, berupa keterangan. Adapun di dalam hadis ini yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta, berupa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memiliki yang berkaitan dengan hati-hati seseorang, sehingga hati seseorang menerima petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berkaitan dengan hati, supaya hati menerima kebenaran, supaya hati mendapatkan taufik, maka itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti yang sudah kita jelaskan juga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mampu memberikan petunjuk yang berkaitan dengan hati seseorang supaya menerima kebenaran ketika beliau hidup. Tidak mampu, karena hal ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada manusia yang berkaitan dengan hati ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat? Tidak akan bisa. Waktu Nabi hidup saja beliau tidak bisa, lebih-lebih yang berkaitan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka lebih tidak bisa lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang diyakini oleh orang-orang yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Jin ayat 21, "Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanya inni la amliku lakum, sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa untuk menolak mara bahaya, dan sesungguhnya saya pun tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat ataupun kebaikan, baik buat diriku ataupun untuk yang lainnya. Sehingga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidup tidaklah mampu memberikan manfaat dan mudarat kepada siapa saja, maka lebih-lebih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Lebih-lebih ketika sebagian manusia mereka meminta-minta kepada yang telah mati, dan itu bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa paham enggak? Sedikit demi sedikit digiring. Ketika Nabi hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk memberikan petunjuk yang berkaitan dengan hati. Ini ketika Nabi hidup, kepada orang yang berjasa dan kepada kerabat Nabi. Yang kedua setelahnya, apabila Nabi hidup, apabila Nabi waktu hidup saja tidak bisa, lebih-lebih ketika wafat. Tahapan yang kedua, maka lebih tidak bisa lagi. Tahapan yang ketiga, apabila Nabi saja tidak bisa memberikan petunjuk, memberikan syafaat, memberikan apapun juga, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka bagaimana selain dari Nabi? Paham? Sehingga ini adalah bantahan yang sangat keras bagi mereka-mereka yang ketika kesusahan, ketika terlilit satu permasalahan, ketika hatinya gundah, bukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi malah datang ke kuburan. Maka kita berikan tahapan-tahapan demikian. Ketika ditanya, saya mau mencari petunjuk. Petunjuk itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan hati. Ketika Nabi hidup saja tidak bisa, apalagi telah wafat. Dan apabila Nabi saja tidak bisa, maka selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tidak bisa lagi. Ats-tsaniyatu, pelajaran yang kedua, tafsiru qaulihi ta'ala,
ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Pelajaran kedua, penjelasan dan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak layak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang musyrikin, walaupun orang-orang musyrikin ini kerabat-kerabat mereka, setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrikin tersebut adalah penghuni api neraka jahanam. Sehingga seperti yang sudah kita jelaskan juga dari penjelasan surat At-Taubah ayat yang ke-113, diharamkan bagi orang-orang yang beriman untuk mereka beristighfar kepada orang-orang musyrikin, walaupun orang-orang musyrikin ini adalah orang-orang yang dekat dengan mereka. Jadi dilarang. Walaupun orang-orang musyrikin ini melakukan amalan-amalan yang besar yang sifatnya kemanusiaan, seperti memperhatikan kelaparan, memperhatikan permasalahan misalnya kekurangan medis di suatu benua, ataupun sebagai juru damai untuk negara-negara yang terjadi konflik misalnya, maka walaupun dia memiliki jasa, selama dia adalah orang kafir, orang musyrik yang dia mati di atas kekufuran dan kesyirikannya, maka tidak boleh bagi kita untuk beristighfar kepada Allah untuk si musyrik tersebut. Tidak boleh. Apapun kedudukannya, apapun yang telah dia lakukan, mau dekat dengan kita ataupun jauh dengan kita secara garis keturunan ataupun kekerabatan, maka tidak boleh untuk kita memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, karena ini adalah penjelasan yang sangat jelas dalam surat At-Taubah ayat 113. Sehingga diingatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal khataru min qawli ba'dhin nas li ba'dhi zu'ama'il kuffari min ba'di zu'ama'il kufri idza mat. Dan termasuk hal yang harus kita perhatikan dari perkataan sebagian manusia apabila ada pembesar-pembesar dari orang kafir yang mereka meninggal dunia. Dikatakan apa? Sebagai almarhum. Maka ini tidak boleh, karena almarhum ini artinya apa? Dirahmati. Almarhum terus nggak taunya orang Nasoro ataupun orang kafir, maka ini tidak boleh, karena ungkapan almarhum ini menunjukkan bahwasanya kita mendoakan kepada orang tersebut untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ucapan almarhum hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang beriman saja, selama ketika mengucapkannya dalam rangka kita mendoakan orang tersebut untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung dari niatnya. Adapun ketika mengucapkan almarhum dengan keyakinan dari kita bahwasanya orang tersebut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh. Walaupun yang matinya orang yang paling soleh, walaupun yang matinya ini adalah orang yang paling ahli ibadah, tidak boleh kita memberikan tazkiyah, menyatakan si fulan selamat dari api neraka, si fulan masuk surga, kecuali ada nas langsung datangnya dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Sehingga ketika mengucapkan almarhum harus kita memiliki niat bahwasanya kita mengharapkan orang tersebut untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Ats-tsalitsatu, pelajaran ketiga. Wahiyal mas'alatul kabirah. Tafsiru qawlihi qul la ilaha illallah bi khilafi ma alaihi man yadda'il ilma. Pelajaran yang ketiga atau permasalahan yang ketiga, dan ini adalah permasalahan yang besar, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya. Permasalahan yang besar ini adalah penjelasan tafsiru qaulihi, penjelasan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, yaitu ketika qul la ilaha illallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka pamannya ini Abu Talib memahami dari ucapan yang akan dia ucapkan la ilaha illallah, maknanya apa? Maknanya adalah berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini kebatilan selain dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pamannya itu mengetahui makna dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga dari kisah yang sudah kita bahas ataupun kita baca, kita dapati Abu Talib ini menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena dia tahu artinya, tahu konsekuensinya, dan tahu apa yang harus dia yakini dengan setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bi khilafi ma alaihi man yadda'il ilma, berbeda dengan apa yang diyakini oleh sebagian orang yang mereka mengaku bahwasanya mereka itu memiliki ilmu. Di dalam ucapan yang kedua dari permasalahan yang ketiga ini, Al-Imam Muhammad seakan-akan mengkritisi kepada sebagian firqah, baik itu dari ahli filsafat ataupun orang-orang sufi, ketika mereka mentafsirkan kalimat la ilaha illallah hanya yang berkaitan dengan rububiyah Allah saja. Sehingga ketika mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah dalam majlis ilmu mereka mengatakan apa? Bahwasanya tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah, tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang mampu mematikan dan menghidupkan kecuali Allah. Ini adalah yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Artinya Abu Talib dan orang-orang musyrikin yang mereka telah diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keyakinan mereka yang berkaitan dengan rububiyah itu sangatlah benar sekali. Mereka meyakini Allah yang menciptakan langit. Mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki mereka. Mereka meyakini bahwasanya alam semesta ini diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika beribadah, mereka beribadahnya kepada Allah dan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hal inilah mereka diperangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika sebagian orang menjiplak dengan apa yang terjadi pada orang-orang musyrikin, mereka sangatlah banyak sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka sangat fasih sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi dengan mereka ulang-ulang kalimat la ilaha illallah lebih dari ratusan kali, bahkan ribuan kali, akan tetapi ketika memahami kalimat tersebut, mereka ketika berdoaannya kepada selain Allah, mereka menyembah Nabi Muhammad,
Mereka datang ke kuburan, mereka datang kepada wali-wali, baik wali yang masih hidup ataupun wali yang telah meninggal dunia, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sama keadaannya dengan apa yang ada pada diri orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna yang benar adalah makna yang dipahami oleh Abu Talib, makna yang dipahami oleh Abu Jahal. Mereka memahami ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan yang berkaitan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala semata. Kita dapati itu sebagian orang, sebagian pendakwah, ketika mereka datang kepada orang-orang yang didakwai, katakanlah la ilaha illallah, artinya apa? Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang memberikan kita apa saja nikmat karunia. Akan tetapi konsekuensi dari rububiyah tersebut tidak mereka tekankan, tidak mereka tegaskan. Artinya selama Allah Subhanahu wa taala saja yang memberikan segala karunia dan nikmat rezeki, maka konsekuensinya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ikhwan? Ar-rabi'atu, pelajaran yang keempat, masih serupa dengan pelajaran yang ketiga. Anna Aba Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya mengetahui maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini sebutkan Abu Jahal saja namanya oleh penulis. Padahal yang bersama dengan Abu Talib ada siapa? Abdullah ibn Abi Umayyah, dan ada juga perawinya yaitu Al-Musayyib. Akan tetapi tidak disebutkan oleh penulis karena Abdullah ibn Abi Umayyah masuk Islam dan mati sebagai seorang sahabat. Begitu juga Al-Musayyib masuk Islam. Sehingga yang disebutkan dan dititik beratkan dalam pembahasan ini adalah Abu Jahal. Maka Abu Jahal dan orang-orang musyrikin, mereka mengetahui maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka paham makna dari kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat As-Saffat ayat 35 dan 36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang musyrikin, katakanlah kalimat la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong, mereka pongah dan enggan untuk mengucapkan kalimat hak tersebut. Wa yaqulun, dan mereka pun berkata, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita meninggalkan sesembahan-sesembahan kita dikarenakan perkataan seorang syair dan perkataan orang gila, yaitu Nabi Muhammad. Dalam ayat yang ke-36 inilah yang mereka pahami dari pengikraran kalimat la ilaha illallah. A inna latariku alihatina. Apakah kita meninggalkan sesembahan-sesembahan bapak-bapak kita dan sesembahan-sesembahan kita ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Artinya kita berlepas diri dari semua sesembahan apa yang kita lakukan dan sesembahan nenek moyang dan leluhur kita. Itu yang mereka pahami. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan pamannya dengan lemah lembut, dengan sangat sopan sekali, dengan panggilan kasih sayang. Qul ya am, kalimat la ilaha illallah, katakanlah wahai pamanku, kalimat la ilaha illallah, kalimah hanya untayan kata yang sedikit. Wahajju laka biha indallah, yang akan saya bawa sebagai hujjah di sisi Allah bahwasanya engkau ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan sangat lembut Nabi menyampaikannya, akan tetapi langsung dipahami oleh Abu Jahal dan oleh orang-orang yang bersamanya bahwasanya ini akan menyelisihi agama leluhur mereka, sehingga langsung diingatkan dengan perkataan atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci kufur terhadap agama leluhurmu, agamanya Abdul Muttalib. Jadi sangat memahami sekali makna la ilaha illallah, sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, falhasil, maka alhasil anna alladhina yadda'una anna ma'na la ilaha illallah, sesungguhnya orang-orang yang mengklaim bahwasanya makna la ilaha illallah ay la qadira 'ala al-ikhtira'i illa hu, tidak ada yang mampu menciptakan sesuatu yang baru kecuali dia, ketika memaknakan la ilaha illallah dengan demikian. Ataupun ketika orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dalam waktu yang sama dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti para wali, seperti kuburan-kuburan, apapun kuburannya, maka dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hum ajhalu min Abi Jahal, maka dia lebih bodoh dan lebih jahil daripada bapaknya si jahil, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal saja memahami, padahal julukannya itu si bodoh. Memahami dari makna kalimat la ilaha illallah, artinya ketika beribadah, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dari kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bilang bahwasanya kalimat la ilaha illallah artinya tidak ada yang mampu untuk menciptakan sesuatu yang baru kecuali Allah. Maka ini Abu Jahal lebih pintar darinya. Ketika ada orang-orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian di waktu yang sama dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, lakukan sesembelihan untuk selain Allah, baik itu untuk laut, untuk jembatan, untuk sungai, untuk jalan, apapun itu, maka ini adalah kejahilannya lebih jahil daripada siapa? Abu Jahal. Padahal Abu Jahal ini dijuluki Abu Jahal karena kejahilan dia dan bagaimana dia menentang kepada kalimat la ilaha illallah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan Fir'aunu hadhil ummah, ini Fir'aunnya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khamisatu, pelajaran yang kelima, jidduhu wa mubalaghatuhu fi islami ammihi, kesungguh-sungguhannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa untuk supaya pamannya Abu Talib ini masuk Islam. Dan ini tentu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang pertama Abu Talib ini paman beliau, seperti yang saya sebutkan, dari usia Nabi 8 tahun sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya 50 tahun, maka hubungan Nabi Muhammad dengan Abu Talib ini sangat bagus sekali. Dari usia 8 tahun ditanggung dan diasuh oleh Abu Talib.
Sehingga usia 12 tahun dibawa ke negeri Syam, kemudian dinasehati oleh seorang rahib, supaya dibawa cepat pulang ke Mekah. Kemudian juga usia 25 beliau melakukan perjalanan cukup 2 kali saja. Kemudian usia 25 tahun ingin menikah dengan Khadijah, maka yang bawa maharnya, yang meminang Khadijah ini Abu Talib, semuanya Abu Talib. Dan kehidupan Nabi pun ketika Nabi susah ditanggung oleh Abu Talib. Udah orangnya memiliki jasa, dan kemudian ini adalah paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, maka yang pertama kali membela dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Talib. Kalau Abu Lahab ini yang pertama kali membangkang. Kalau Abu Talib dia yang mendukung, lanjutkan. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah diam-diam, Abu Lahab resah. Akan tetapi Abu Talib yang membela. Biarkan, dia sudah dewasa. Sehingga setiap ada pertemuan keluarga, maka Abu Lahab marah dan Abu Talib yang membela. Bahkan setelahnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan terang-terangan, maka Abu Talib yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun ketika Nabi kesusahan ikut susah, ketika Nabi diboikot oleh orang-orang musyrikin Quraisy dari tahun 8 kenabian sampai, kalau tidak salah 8 ataupun 7, sampai 10 kenabian selama 3 tahun. 8 berarti ya, 8, 9, 10, 3 tahun. Maka Abu Talib pun menunjukkan kesetiaannya. Dia hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun penuh dengan kesulitan. Ketika orang-orang Quraisy ingin menegur Nabi, maka mereka beraninya hanya kepada Abu Talib saja. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjadikan Abu Talib ini beriman dengan kalimat la ilaha illallah, maka kita ketahui akhirnya Abu Talib mati di atas kekufuran. Ini menunjukkan bahwasanya perkara hati itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan hati-hati manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna quluba bani Adama kullaha baina usbu'aini min asabi'ir rahmani ka qalbin wahidin yasrifuhu haitsu yasha." Sesungguhnya hati-hati anak manusia semuanya berada di dua jarinya dari jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala, semuanya dalam keadaan seperti satu hati saja. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan petunjuk, yang berkaitan dengan hati, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memalingkan dan membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan kehendak Allah. Jangan dikira orang yang sekarang dikatakan ustadz, kemudian dia terus dalam keadaan yang sama. Semua harus meminta kepada Allah supaya hatinya diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi saja mencontohkan, beliau setelah membawakan hadis yang pertama tadi saya baca, beliau mengatakan apa? Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Jadi ketika kita dapat kabar ada ustadz yang tadinya berada di barisan kita di atas tauhid, kemudian dia menyeberang entah jauh ke sana, jangan menjadikan hati kita lemah, jangan. Bahkan ada orang-orang yang lebih kuat dan lebih hebat kedudukannya
yang mereka memiliki ilmu yang luar biasa, bukan hanya berangkat kelompok sebelah, bukan, akan tapi mati di atas kekufuran. Ada. Pernah saya ceritakan, namanya siapa? Abdullah Al-Qasimi, orang yang alim luar biasa, alim ini luar biasa. Punya kitab yang berkaitan dengan Islam dan dengan tauhid yang luar biasa. Sehingga imam-imam Masjidil Haram mengumumkannya di mimbar-mimbar khutbah mereka. Mengatakan fulan Abdullah Al-Qasimi telah membeli tiket surga, telah membooking surga dengan kitab yang telah dia tulis. Artinya apa? Yang memuji ini ahli ilmu, karena yang khutbah di Masjidil Haram bukan khotib-khotib badal ya. Ya kan? Mereka ulama. Jadi yang mengetahui orang itu alim ataukah bukan ulama, ini yang memuji ulama. Ini hebat, ini kitabnya luar biasa. Jadi bukan ustadz kaleng-kaleng kalau bahasa kita sekarang. Akan tapi apa? Hati di tangan Allah, mati di atas kekufuran. Mati dalam keadaan kafir. Ini menunjukkan apa ya kawan? Hati ini di tangan Allah. Jangan kita terpedaya dengan apa yang telah kita lakukan. Kita harus banyak-banyak bermunajat kepada Allah supaya kita ditetapkan di agama tauhid, di dakwahnya Nabi, di dakwah sunnah, supaya kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dilepas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, entah hati ini akan lari kemana. Nabi saja berdoa dengan doa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah yang berkaitan dengan matinya Abu Talib di atas kekufuran. Beliau mengatakan, innallaha imtahana qalbahu ay qalba Abi Talib bihubbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hubban tabi'iyan la syar'iyyan. Sesungguhnya kata Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, Allah Subhanahu wa taala menguji hatinya Abu Talib dengan cinta dia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cinta kekerabatan, bukan cinta secara syar'i. Yang cinta secara syar'i ini ketika cintanya karena Nabi adalah manusia yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana istimraruhu ala dini qaumihi min hikmatillahi ta'ala. Dan ketika Abu Talib ini senantiasa berada di atas agama kaumnya, maka ini termasuk dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma sana'ahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal himayah. Dan ini termasuk apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perlindungan yang berkaitan dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila bukan karena apa yang telah ditentukan oleh Allah yang berkaitan dengan Abu Talib, bisa jadi dengan dakwah yang pertama kali dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung ditumpas habis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad walaupun memiliki garis keturunan yang tinggi, orang-orang Arab mengakui bahwasanya garis keturunan yang paling kuat itu adalah Quraisy, nyambung kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ibrahim. Dan orang-orang Quraisy itu yang paling kuat garis keturunannya, yang paling hebat ini diakui oleh orang Quraisy dan oleh orang non-Quraisy adalah Bani Hashim, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diakui. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah termasuk dari pembesar orang-orang kaya di antara orang-orang Quraisy. Sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk ada orang yang melindungi dakwah dia. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, "Idz law kana aslama Abu Talibin
lama kana lahu inda musyriki Quraisyin wajahatun wala kalimatun wala kanu yahabunahu wa yahtarimunah wala tajarra'u alaihi wala maddu aydiyahum wa alsinatahum bisu'i ilaihi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kalau Abu Talib ini dia memeluk Islam, maka dia tidak akan dianggap oleh orang-orang musyrikin. Dia tidak akan diperhatikan apa yang dia ucapkan, sehingga orang-orang musyrikin tidak akan menghormati dia, tidak akan sungkan kepada dia. Dan pasti orang-orang musyrikin Quraisy akan berani membangkang kepada Abu Talib ketika Abu Talib masuk Islam. Wala maddu aydiyahum wa alsinatahum bisu ilaihi, dan orang-orang musyrikin Quraisy mereka akan berani mengusik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisan-lisan mereka dan tangan-tangan mereka. Akan tapi ketika Abu Talib tidak beriman, masih sama dengan mereka, maka hal itu semua tidak terjadi, sehingga makin buruk keadaan Nabi di kota Makkah ketika Abu Talib wafat. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Allah Rabbmu menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah subhanahu wa ta'ala memilah dan memilih apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tahu sesuai dengan hikmahnya. Hati-hati yang bisa menerima keimanan, hati-hati yang tidak bisa menerima keimanan, maka Allah mengetahui, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana al-hakim. Dan berkata al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa kana min hikmati ahkamil hakimin baqa'uhu ala dini qaumih, dan termasuk dari hikmahnya ahkamul hakimin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan Abu Talib senantiasa berada di atas agama kaumnya, lima fi dzalika minal masalih allati tabdu liman ta'ammalaha, karena di dalam keadaan demikian ada kemaslahatan-kemaslahatan yang akan tampak bagi siapa-siapa yang meneliti dan memperhatikan keadaan di sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Abu Talib ini masih di atas kekufuran dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas kekufuran, menunjukkan bahwasanya itu termasuk hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. As-sadisatu, pelajaran yang ke-6, ar-raddu ala man za'ama Islam Abdul Muttalib wa aslafihi, bantahan yang sangat keras bagi orang-orang yang meyakini bahwasanya Abdul Muttalib itu dan leluhurnya adalah orang yang bertauhid, orang Islam. Maka dalam kisah ini ada bantahan yang sangat keras, dan sebagian manusia dari firqah-firqah sesat seperti Syiah Rafidhah, mereka meyakini bahwasanya Abu Talib ini adalah nabi. Jadi kalau kita meyakininya Abu Talib sebagai orang kafir, mereka meyakini bahwasanya Abu Talib adalah nabi, maka ini adalah suatu hal yang salah. Maka dari poin yang ke-6 ini akan nampak sekali bahwasanya Abu Talib keyakinannya berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Jahal berkata dengan perkataan apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Ketika Abu Talib ditawarkan oleh Nabi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, langsung disanggah oleh Abu Jahal dan dua kawannya, apakah engkau ini membenci agamanya Abdul Muttalib? Ini menunjukkan bahwasanya keyakinannya Abu Talib
dan keyakinan leluhur-leluhurnya adalah agama yang kufur, agama yang di dalamnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Talib seperti yang sudah kita sebutkan, dia mengatakan ana ala millati Abdul Muttalib, saya di atas agamanya Abdul Muttalib, bukan di atas agama la ilaha illallah. Menunjukkan Abdul Muttalib dan la ilaha illallah sangatlah jauh berbeda. Agamanya Abdul Muttalib adalah agama syirik, agama yang di dalamnya kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi agama la ilaha illallah yang telah dibawa oleh para rasul, oleh para nabi, termasuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tiada ilah yang berhak disembah, hanya Allah Subhanahu wa taala, dan berlepas diri dari semua sesembahan-sembahan selain Allah. Dan agama yang benar adalah agama yang dibina di atas kalimat la ilaha illallah dan pengamalan kalimat la ilaha illallah. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian esok hari Selasa malam Rabu yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran dari yang ke-7 sampai yang ke-12. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Cukup ya? Cukup. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.